Orang malah sekarang rasanya kalau nggak jadi peserta JKN tuh kok saya sendiri ya yang nggak jadi peserta JKN. Iya. Malah orang sekarang yang belum jadi peserta JKN tuh mau jadi peserta JKN gitu. Dan yang luar biasa nih, beli cakupan pesertanya juga udah banyak. Faskes kesehatan yang bekerja sama juga banyak. Sudah. Jadi bisa dimanapun itu bisa berlaku ya, beli. Iya. Ibaratnya saya jadi peserta JKN di Maumere. Terus nanti saya tuh mau kuliah ke Jawa. Di Jawa bisa dipakai nggak? Bisa. Oh, bisa dong. Pasti bisa. Pasti bisa. Nah, jadi nggak usah khawatir. Dan itu sebenarnya memudahkan kita sebagai masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan. Ngomongin yang tadi juga ya, kalau misalkan ada salah satu anggota keluarga, anak atau apa yang memang dia ada kuliah di luar, bisa kan pindah Faskes, nanti kan nggak sesuai dengan domisili mereka. Nah, benar, bisa tuh ubah Faskes yang dekat dengan domisili tempat kita tinggal. Jadi jangan khawatir. Jadi peserta JKN sekarang juga. Terus cara mudahnya untuk mengakses itu aplikasi Mobile JKN-nya jangan lupa di-download, digawe QR-nya di handphonenya. Mudah kok caranya. Tinggal buka Play Store, App Store, cari aplikasi Mobile JKN. Itu ketemu langsung. Yang warna biru ya? Yang warna biru, benar, yang warna biru. Terus di-download aplikasi Mobile JKN-nya. Terus daftar. Iya. Langsung di situ kita masukkan data diri kita, NIK, apa semua. Semuanya ya. Langsung semua dalam genggaman bisa kita akses. Informasi apapun juga ada di situ. Iya. Ada di X-Aki. Nah, di situ bisa nanya question apapun yang biasanya ditanyakan sama masyarakat terkait apa yang diakses, apa yang ini, bagaimana yang kita butuhkan, itu bisa langsung kita akses di dalam sana. Benar banget. Jadi sangat dipermudah dengan JKN. Sangat dipermudah dengan JKN. Nah, pengalaman saya sendiri, saya sendiri itu kan sudah merasakan sendiri ya menggunakan saya pegawai BPJS Kesehatan juga pakai BPJS Kesehatan. Iya, karena saya tuh ngerasa jadi peserta JKN itu benar-benar memudahkan saya. Salah satunya waktu saya melahirkan 2 kali dengan program JKN. Saya melahirkan waktu itu di Puskesmas Beru, di Puskesmas Beru. Anak pertama dan anak kedua tuh melahirkan dengan program JKN. Dan saya merasa sangat terbantu sekali. Karena saya nggak usah pusing-pusing, tinggal bawa diri. Saya fokus untuk proses saya melahirkan. Nah, mungkin yang dialami sama peserta yang sakit lain, itu nggak mikir lagi. Oh, saya harus ngeluarin biaya berapa ya? Sementara kita berpikir untuk penyembuhan diri kita masih memikirkan berapa ya kira-kira saya harus bayar. Jadi tuh kayak menambah beban lain gitu. Nah, ketika kita sudah jadi peserta JKN, biaya pengobatan kita itu kita udah nggak mikirin lagi gitu. Kita hanya fokus kepada penyembuhan diri kita. Iya, benar. Coba kalau dalam keadaan manusia itu sebenarnya psikisnya pastikan terganggu saat mereka dalam keadaan sakit. Benar, dalam keadaan sakit tingkat emosional, mental, psikis mereka itu pasti terganggu. Apalagi ditambah dengan tidak ada biaya. Itu yang membuat orang itu yang sudah sakit tambah sakit lagi. Karena sebenarnya kan kesehatan juga berawal dari pikiran. Ya, jadi saat pikiran sudah ini tingkat emosional enggak lalu banyak penyakit lagi. Itu dalam keadaan sudah sakit, tidak ada biaya, tambah stres, asam lambung naik, tambah sakit lagi. Jadi sakitnya makin parah lagi. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya orang juga nggak mau sakit sih, Bli. Iya, ada lagi saya jadi peserta JKN supaya saya pakai enggak. Saya jadi peserta JKN untuk proteksi, tetap jaga diri saya tetap sehat, keluarga saya tetap sehat, anggota keluarga sehat, dan biaya yang kita bayarkan itu biarkan itu menjadi ladang kebaikan yang seperti disampaikan tadi gitu. Jadi jangan khawatir untuk menjadi peserta JKN. Sekarang juga kita berusaha untuk memahami itu, bahwa sebenarnya program JKN ini adalah yang punya kita bersama, milik seluruh masyarakat Indonesia.
Nah, terkait ini nih lagi nih, terkait ini beli waktu kemarin nih pernah kan pas jalan ke pasar, terus bagaimana nih saya dia tanya, ibu ibu kerja di mana gitu. Waktu begitu tahu saya pegawai BPJS Kesehatan, dia tanya, saya mau daftar di BPJS, daftar peserta JKN. Daftar peserta JKN itu gimana caranya ya? Oh, saya bilang, oh bisa. Itu nanti langsung lewat kantor, atau lewat Pandawa, atau lewat ini apa kanal-kanal layanan kita yang lain gitu. Nah, habis itu dia tanya, oh ada kelas-kelasnya ya. Terus kalau kita dapat gratis itu gimana caranya ya? Nah, saya sampaikan waktu itu, iya kalau misalnya ibunya mampu, ibunya kan waktu itu punya usaha ya, Bli. Jadi saya bilang kalau ibunya mampu, ibu daftar mandiri. Dengan mendaftar mandiri itu bisa mendaftarkan ibu, suami, dan anggota keluarga. Iya. Dia tanya iurannya berapa, terus dia tanya syarat-syaratnya apa aja, terus kalau untuk bayar setiap bulan itu bagaimana. Nah, waktu itu saya kasih tahu, oh iya. Terus dia ngerasa begini, bilangnya begini, oh iya ya enak juga ya kalau jadi peserta JKN. Karena kalau pada saat saya sakit, saya nggak perlu keluar biaya lagi. Karena kalau udah saya keluar biaya, itu lumayan juga. Kayak misalnya kita mesti bayar dokter praktek misalnya, terus beli obat resepnya lagi gitu. Terus katanya dia gini, oh iya juga, ya benar juga ya Bu. Kalau saya daftar jadi peserta JKN, itu memudahkan saya dan anggota keluarga ketika mengakses layanan kesehatan. Jadi itu gampang banget gitu, nggak perlu repot-repot, nggak mikir-mikir lagi apa-apa. Nanti cukup nunjukin kartu kepesertaan kita. Nah sekarang kan nggak perlu lagi nunjukin kartu BPJS, cukup nunjukin KTP aja gitu. Dari KTP nanti di Etika itu bisa dicek kepesertaannya. Itu jadi gampang banget gitu untuk ngecek-ngeceknya. Dan harapannya gini sih, selain kami aktif juga menginformasikan, harapannya juga peserta JKN juga dengan begitu aktif juga untuk mencari informasi terkait program JKN ini. Nah, agar tadi tidak termakan hoax gitu. Kayak misalnya banyak yang hoax, banyak yang bilang iya, soalnya kalau saya pakai BPJS itu di rumah sakit saya cuma dirawat 3 hari. Padahal sebenarnya sampai sembuh. Kalau pas keluar 3 hari mungkin itu udah menurut dokter udah sehat gitu kan. Karena dokter yang menilai seorang peserta ini oh udah sehat. Seorang ini apa pasien ini udah sehat atau belum tuh dari dokter. Nah, untuk pengobatan sendiri sebenarnya itu bertahap. Kalau ada yang mau tahu, iya terus di peserta JKN itu bisa nggak kita langsung berobat ke rumah sakit? Tadi katanya Bimbira kan bilangnya, oh enggak. Dia bilangnya, oh enggak bisa langsung ke rumah sakit. Tapi ke FKTP dulu. Nanti dari FKTP dapat rujukan, baru ke rumah sakit. Benar. Jadi itu ya, kebanyakan kan sering yang peserta itu tidak paham dengan alur pelayanan. Jadi itu yang sering menjadi masalah biasanya di rumah sakit ya. Ada peserta yang dia marah-marah, nggak dilayani atau apa. Sebenarnya gini, logikanya seperti ini, Sobat JKN. Jadi ini nih ada dua ya, fasilitas kesehatan tingkat pertama sama fasilitas tingkat lanjutan ya. Nah jadi untuk pelayanan primer, istilahnya diagnosa primer yang tuntas di fasilitas kesehatan tingkat pertama, yaitu ranahnya fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, jadi selain itu sebenarnya memang dipetakan seperti ini agar pelayanan kesehatan itu tertata dengan baik. Misalkan kalau dikasih semuanya langsung ke rumah sakit, itu akan terjadi penumpukan pelayanan, tidak efektif lagi. Nah, di samping itu ranahnya seperti saya mungkin dokter A dengan dokter spesialis. Tidak mungkin yang hanya batuk pilek dengan penyakit yang diagnosa primer, dokter spesialis. Terus ditanya ke dokter ini ya, kompetensimu mana? Oh iya benar. Iya, jadi seperti itu. Jadi kecuali dengan kasus-kasus emergensi. Nah, kasus emergensi pun itu bukan ditentukan dari kami ya. Nah, itu ditentukan oleh dokternya. Karena dia yang tahu mana yang memang kasusnya emergensi. Nah, bukan berarti seperti ini, Sobat Ika.
oh saya sudah panas. Nah itu kan baru dari analisa peserta. Tetapi yang tetap ini menentukan adalah dokter. Misalkan panas dengan ciri-ciri seperti ini, mungkin dicek lab, oh ini tidak masuk ke kategori yang. Kadang banyak juga pengalaman-pengalaman yang ada peserta, oh saya ada patah tulang, tetapi saya di UGD ini belum diambil. Belum diambil, ini sudah beberapa hari belum diambil tindakan atau apa. Iya, karena kembali lagi, dokter itu juga mengambil prioritas. Artinya yang membahayakan nyawa itu yang pasti terlebih dahulu. Mungkin kalau seperti misalkan saya patah tulang, iya sih itu memang kategori misalkan udah emergency atau apa, tetapi diprioritaskan lagi. Kemungkinan ada yang dia dengan sakit jantung yang memang sudah ini, mungkin yang jantung akan diambil terlebih dahulu. Akan ditindak lebih lanjut. Iya, jadi karena banyak peserta itu kan, pokok saya sudah di rumah sakit ini, tetapi saya belum diambil tindakan. Kok malah yang itu datang duluan, yang didahulukan. Seperti itu Kak. Jadi, nah itu kembali lagi ke prioritas. Artinya yang membahayakan diri, yang mana lebih diprioritaskan pasti itu. Jadi untuk sobat JKN ya belajar legowo ya kalau bahasanya. Artinya tidak mungkin seorang dokter ataupun fasilitas kesehatan membiarkan pasiennya memang lebih parah atau bahkan sampai seperti itu ya. Tetapi pasti mereka juga memperhitungkan prioritas dari beberapa pasien-pasien mereka seperti itu. Makanya kalau hanya batuk pilek, kalian bisa datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Itu lebih baik sesuai dengan alur layanannya. Jadi alur layanan seperti yang disampaikan oleh Beli Jode tadi, ke FKTP dulu, FKTP tempat terdaftar yang tadi dibilang lebih itu mau cepet kan, jadi ke rumah, dekat rumah atau dekat tempat kerja. Jadi kalau pas sakit tuh cepet diakses. Nah, jangan ujuk-ujuk ke rumah sakit gitu. Kecuali yang memang emergency. Iya, memang benar ya, emergency itu yang mengancam nyawa. Mengancam nyawa itu pasti ada kriterianya gitu ya. Jangan semua ujung-ujung, oh iya saya mau langsung ke rumah sakit aja gitu. Nggak bisa. Nanti batuk pilek aja langsung ke rumah sakit. Batuk pilek aja langsung ke rumah sakit gitu. Padahal sebenarnya bisa berobat di FKTP gitu. Kecuali ada yang emergency tadi gitu, baru bisa ke. Nah seandainya pun di FKTP dari dokternya memang oh ini kasus yang kasus spesialistik, dia harus mendapatkan pelayanan dari tingkat lanjutan, maka Vaskes 1 yang akan memberikan rujukan untuk peserta dan berobat ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Seperti itu. Jadi bukan kita yang meminta, tapi memang dokter yang memang memberikan diagnosa dan dokter yang memberikan rujukan. Betul, itu dia tadi. Oke Denny, ini ya mungkin kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak. Selamat sore, selamat beraktivitas. Bye-bye. Bye.